Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan hatimu tercabik saat surat berisi kata perpisahan kau kirimkan, bukan dengan tatap mata, bukan dengan genggaman tangan, tapi lewat amplop pos, kepada suami yang sedang berduaan mesra dengan selingkuhannya di hotel luar kota. Apa yang terjadi setelah amplop itu sampai di tangannya? Akankah rumah tangga ini runtuh seketika? Atau justru lahir badai yang lebih dahsyat? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Seolah menghitung perlahan waktu yang berjalan begitu lambat. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Bima pulang dari kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun kabar darinya tak juga datang. Ponselku beberapa kali kubuka, hanya untuk melihat layar kosong tanpa notifikasi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar dari seorang suami pada istrinya. Dulu, Bima tidak pernah seperti ini. Ia selalu pulang sebelum maghrib, membawa senyum, lalu menceritakan lelahnya seharian di kantor. Tapi belakangan, wajahnya kian asing bagiku. Ponselnya selalu digenggam erat, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan setiap kali ada notifikasi masuk, senyum samar terbit di wajahnya. Senyum yang bukan lagi untukku. Aku menunduk, merasakan perih merayap di dada. Aku tahu, ada yang berubah. Bukan hanya sikapnya, tapi juga hatinya. Sebagai istri, aku bisa merasakan jarak yang kian membentang di antara kami. Keesokan harinya, saat sarapan, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. Mas, belakangan ini sering sekali lembur. Ada proyek baru ya? Tanyaku pelan, sambil meletakkan secangkir kopi di hadapannya. Bima menatapku singkat. Ya, banyak kerjaan. Jangan terlalu dipikirin, jawabnya singkat, lalu sibuk dengan ponselnya. Ia menunduk, jarinya lincah mengetik sesuatu, tanpa memedulikan tatapanku. Aku menahan napas. Ada rasa sesak yang sulit kuungkapkan. Aku ingin sekali bertanya, kamu chat siapa? Tapi lidahku keluh. Takut pertanyaan itu justru memicu pertengkaran. Hari-hari berikutnya, kecurigaanku makin menjadi. Ia sering pulang larut, bahkan beberapa kali menginap dengan alasan dinas keluar kota. Anehnya, dinas itu terlalu sering, tidak seperti biasanya. Aku sempat mencoba menelponnya suatu malam ketika ia mengaku berada di Bandung untuk urusan kantor. Tapi teleponku tidak pernah diangkat. Hanya pesan singkat darinya yang masuk beberapa jam kemudian. Maaf, lagi rapat, jangan ganggu. Air mataku menetes saat itu. Kata-kata yang terasa dingin, dingin sekali. Bukan hanya sekadar pesan, tapi seolah tembok tebal yang memisahkan kami. Aku merindukan Bima yang dulu, yang selalu sabar mendengar ceritaku, yang selalu memastikan aku baik-baik saja. Kini, yang tersisa hanya bayangannya. Beberapa kali aku mencoba menutup mata, meyakinkan diri bahwa mungkin memang benar ia sibuk bekerja. Aku memaksa hatiku untuk percaya, meski nuraniku terus berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam berikutnya, aku terjaga sendirian di kamar tidur. Lampu sudah kupadamkan, hanya cahaya redup dari luar jendela yang masuk. Aku meraih ponselku, membuka galeri foto. Foto-foto lama kami terpampang jelas. Aku dan dia tersenyum di pantai, di restoran, di rumah. Senyum itu kini terasa asing. Seolah sudah bukan milikku lagi. Hatiku digelayuti resah. Perasaan curiga ini terus mengganggu pikiranku, membuatku sulit tidur, membuatku terus membayangkan kemungkinan terburuk. Aku merasa seperti orang asing dalam rumah tanggaku sendiri. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam kebisuan ini. Tapi satu hal yang pasti, retakan itu sudah mulai terlihat. Retakan yang suatu saat akan meruntuhkan segalanya. Dan benar saja, pagi itu, retakan itu semakin jelas. Bima baru pulang subuh. Langkahnya berat dan terburu-buru masuk ke kamar.
Aku yang sudah terjaga sejak tengah malam, hanya berpura-pura tidur. Namun kelopak mataku bergetar menahan perasaan. Aku mendengar suara kunci mobilnya diletakkan di meja. Jaketnya dilempar sembarangan. Lalu ia langsung rebah ke kasur. Bau parfum asing samar tercium. Bukan bau parfum yang biasa ia gunakan. Dan jelas bukan bau tubuhnya setelah seharian bekerja. Ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang menohok nurani seorang istri. Aku membalikkan tubuh. Berpura-pura baru bangun. Baru pulang, Mas? Tanyaku dengan nada lirih. Ia melirik sekilas. Wajahnya lelah namun lebih tepatnya menghindar. Iya, kerjaan mendadak. Rapat panjang. Aku menelan ludah. Rapat sampai subuh. Nada suaraku kali ini terdengar dingin. Bima terdiam sejenak. Lalu menghela napas panjang. Rani, aku capek. Jangan mulai lagi dengan curigaanmu. Hatiku langsung bergetar. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam jiwaku. Aku bukan curiga tanpa alasan. Aku seorang istri yang hanya ingin kejelasan. Kalau memang kerja, kenapa tidak ada kabar? Satu pesan saja, Mas. Apa itu terlalu sulit untuk dilakukan? Tanyaku. Kali ini dengan suara yang meninggi. Bima bangkit dari tidurnya. Menatapku dengan mata yang sayu namun penuh ketus. Kamu ini kenapa sih? Aku kerja banting tulang untuk kita. Kamu enak-enakan di rumah. Bukannya ngertiin, malah curigaan terus. Aku capek. Ran. Bener-bener capek. Ucapan itu membuatku terdiam. Tapi sekaligus memicu kemarahan yang selama ini kupendam. Aku menggenggam ujung selimut erat-erat. Mataku basah. Aku tidak butuh uangmu kalau hanya dibarengi kebohongan. Aku butuh suamiku. Mas, aku butuh rasa aman. Bukan alasan yang penuh celah. Suasana kamar menjadi panas. Hening. Tapi tegang. Bima mendengus. Lalu mengambil bantal cadangan dan melemparkannya ke sofa di ruang tamu. Kalau kamu nggak bisa berhenti ngomel, aku tidur di luar. Ia melangkah pergi dengan wajah kesal, meninggalkan aku yang masih duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, pertengkaran kecil kami meletupkan bara yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Siangnya, aku mencoba bersikap normal. Aku menyiapkan makan siang seperti biasa, menata meja dengan rapi, berharap suasana bisa lebih tenang. Namun Bima tidak menyentuhnya. Ia hanya mengambil kunci mobil lalu keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Aku menatap punggungnya dari balik jendela. Dadaku sesak. Rumah yang biasanya hangat kini terasa dingin seperti penjara. Beberapa hari setelahnya, pertengkaran kecil itu makin sering terjadi. Kadang hanya karena aku bertanya kenapa ia pulang larut, atau karena aku merasa ia terlalu sibuk dengan ponselnya. Jawabannya selalu sama. Ketus, marah, atau diam seribu bahasa. Malam itu, aku nekat. Saat ia sedang mandi, aku melihat ponselnya di meja. Jari-jariku gemetar saat meraihnya. Aku tahu ini salah, tapi hatiku sudah tidak kuat lagi dengan kecurigaan yang terus menghantui. Kunci sandi ponsel itu sudah berubah. Aku mencoba beberapa kemungkinan, tapi selalu gagal. Detak jantungku makin kencang. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Bima keluar hanya dengan handuk melilit pinggang. Matanya langsung tertuju ke ponsel di tanganku. Apa yang kamu lakukan? Suaranya dingin, penuh ancaman. Aku tercekat, tubuhku kaku. Aku cuma pengin tahu, Mas, aku istrimu. Kenapa sekarang aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Bima merebut ponsel itu dengan kasar. Lalu menatapku tajam. Kamu nggak punya hak ngatur hidupku sampai segitunya. Kalau aku ganti sandi, itu urusanku. Jangan pernah coba-coba buka ponselku lagi. Air mataku jatuh seketika. Aku tidak menyangka kata-kata sekejam itu keluar dari mulut suamiku. Aku hanya bisa menunduk, menahan isak yang memukul dada. Sejak saat itu, aku tahu. Pertengkaran kecil kami bukan lagi sekadar adu argumen biasa. Ini adalah awal kehancuran. Aku berdiri di depan cermin malam itu,
menatap wajahku sendiri. Wajah yang pucat, mata yang sembab, senyum yang telah hilang. Aku bergumam lirih pada diriku sendiri. Sampai kapan aku bisa bertahan begini? Dan di titik itu, aku sadar, pertengkaran kecil yang terus berulang ini hanya akan membawa pada satu kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus menemukan bukti yang selama ini kutakuti. Hari itu, Bima bilang akan berangkat lebih pagi ke kantor. Katanya ada rapat mendadak. Aku mengantarnya sampai depan pintu, tersenyum kaku meski hatiku terasa sesak. Begitu pintu rumah tertutup, aku segera kembali ke kamar, membuka lemari, dan menggeledah saku-saku celana kerjanya. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Di saku celana hitamnya, aku menemukan sesuatu. Sebuah struk pembayaran hotel. Mataku membelalak. Nama hotel itu jelas tertulis, lengkap dengan tanggal menginapnya. Hatiku langsung tercekat, karena tanggal itu persis saat ia bilang sedang dinas di Bandung. Tanganku bergetar hebat. Aku menatap struk itu lama sekali, berharap aku salah lihat. Tapi tulisan di atas kertas itu tidak mungkin berbohong. Dadaku sesak, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku terduduk di lantai kamar, menggenggam kertas itu seperti menggenggam pisau yang menusuk jantungku sendiri. Sepanjang hari, pikiranku kalut. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tenang. Aku hanya menatap kosong ke arah pintu rumah, menunggu kepulangannya dengan sejuta pertanyaan yang berkecamuk. Malamnya, saat Bima pulang, aku tidak bisa lagi menahan diri. "Mas," ucapku pelan, menatapnya dengan mata yang basah. Ia menaruh tas kerjanya di meja, lalu menoleh dengan ekspresi lelah. "Kenapa lagi?" tanyanya dingin. Aku mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. "Ini apa?" Suaraku bergetar, namun tajam. Bima menatap struk itu sekilas, lalu wajahnya berubah pucat. Ia segera meraih kertas itu, mencoba merebutnya dariku. "Jangan asal nuduh, Rani." Aku mundur selangkah, menggenggam kertas itu erat-erat. "Nuduh? Jadi selama ini kamu bohong? Kamu bilang dinas di Bandung, tapi ternyata menginap di hotel dengan siapa?" "Jawab, Mas. Dengan siapa kamu di sana?" Bima terdiam, wajahnya kaku. Ia mencoba menguasai diri, lalu berkata ketus, "Aku nggak wajib jelasin apa-apa ke kamu. Itu urusanku." Jawaban itu menusukku lebih dalam daripada 1000 pisau. Hatiku hancur. Aku menjerit, "Aku istrimu, Mas. Kalau bukan ke aku kamu jelasin, ke siapa lagi?" Ia hanya menatapku dingin, lalu melangkah menuju kamar mandi tanpa sepatah kata. Aku jatuh tersungkur di lantai, menangis sekencang-kencangnya. Tangisku menggema di seluruh rumah yang kini terasa asing bagiku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku berusaha mencari tahu lebih jauh. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan keberanian yang tersisa, aku mendatangi hotel yang tertera di struk itu. Aku bertanya ke resepsionis, menunjukkan tanggal yang tercatat. Wajah petugas hotel sempat ragu, lalu akhirnya membenarkan bahwa kamar itu memang dipesan atas nama Bima. Dan ketika kutanya apakah ia menginap sendiri, petugas itu menjawab hati-hati, "Maaf, Bu, setahu saya, beliau tidak sendirian." Kakiku lemas. Dunia seakan runtuh. Aku keluar dari hotel itu dengan tubuh gemetar, berjalan tanpa arah di trotoar. Hujan turun tiba-tiba, membasahi tubuhku yang sudah rapuh. Tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, Bima benar-benar telah mengkhianatiku. Malamnya, aku menatap wajah Bima yang tertidur pulas di sampingku. Rasanya ingin sekali aku membangunkannya, menjerit, dan menumpahkan semua sakit yang kurasakan. Tapi aku tidak sanggup. Aku hanya bisa memandangi wajahnya sambil menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya, bukti demi bukti terus bermunculan. Aku sering menemukan parfum asing di bajunya, sisa lipstik samar di kerah kemeja putihnya. Bahkan sekali waktu, aku menemukan anting kecil yang bukan milikku di dalam mobilnya. Semua itu membuktikan satu hal, ada wanita lain di hidupnya.
Aku semakin yakin, aku sudah tidak lagi menjadi satu-satunya. Dan kenyataan itu membuatku hampir kehilangan akal. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi istri yang dibodohi. Aku harus memutuskan sesuatu, meski itu berarti mengorbankan segalanya. Di malam yang sunyi, aku menatap cermin sekali lagi. Wajahku penuh luka batin, tapi mataku kini berbeda. Ada api yang menyala. Api yang lahir dari sakit hati, dari pengkhianatan, dari cinta yang dikhianati. Aku berbisik pada diriku sendiri. Cukup, aku harus memilih jalanku sendiri. Dan sejak malam itu, hatiku mantap. Aku tidak akan lagi tinggal dalam kebohongan ini. Namun keyakinan itu tidak serta-merta membuat langkahku ringan. Hari-hari setelah semua bukti kutemukan justru terasa lebih berat. Aku hidup dengan dua wajah. Wajah di luar yang tersenyum, dan wajah di dalam yang hancur. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap melipat baju Bima, tetap menjalankan peranku sebagai istri. Tapi di balik itu semua, ada luka yang terus ku sembunyikan rapat-rapat. Luka yang setiap hari menggerogoti hatiku. Pagi itu, aku menata meja makan seperti biasa. Telur dadar, tempe goreng, dan teh hangat. Bima duduk sambil membuka koran. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa. Sesekali ia memainkan ponselnya, tersenyum tipis pada sesuatu yang jelas bukan ditujukan padaku. Aku memperhatikannya diam-diam, lalu menunduk cepat-cepat. Rasanya perih, tapi aku tidak boleh terlihat lemah. "Mas, nanti pulang makan di rumah, kan?" tanyaku pelan, mencoba terdengar biasa saja. Bima menutup korannya, menatapku sekilas. "Kayaknya enggak, ada meeting sama klien." Aku tersenyum kaku, mengangguk. "Baik." Padahal di dalam hati, aku tahu, meeting yang ia maksud mungkin hanya alasan untuk bertemu dengan wanita itu. Tapi aku tidak berani lagi menanyakan. Setiap kali aku menyinggung hal itu, pertengkaran selalu meledak. Dan aku lelah dengan pertengkaran. Aku memilih diam. Diam yang penuh luka. Malamnya, aku berbaring di kamar sendirian. Bima belum pulang, dan aku sudah tak lagi menunggu. Aku hanya menatap kosong ke langit-langit. Sementara ponselku kugenggam erat. Aku ingin menelpon, ingin menanyakan keberadaannya. Tapi aku tahu, jawabannya hanya akan menambah sakit. Jadi aku hanya mendekap bantal, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti boneka. Aku tersenyum di depan tetangga, tertawa kecil ketika bercakap dengan sahabatku, bahkan menenangkan ibu yang sempat menanyakan kondisi rumah tanggaku. Aku berkata semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Semuanya sudah retak. Di dapur, aku sering menatap panci yang sedang kupakai memasak, sambil berpikir, apakah aku masih istri? Atau hanya sekadar pembantu di rumah ini, yang tugasnya hanya melayani, sementara hati suamiku entah sudah kemana? Sore itu, sahabatku, Sinta, datang tanpa kabar. Ia menatapku lekat, lalu langsung memelukku. "Ran, wajahmu pucat sekali. Kamu kenapa?" Aku tersenyum, berusaha menahan tangis. "Aku baik-baik saja, Sin." Tapi Sinta tahu. Ia menggenggam tanganku erat. Suaranya lembut tapi tegas. "Kamu gak usah pura-pura sama aku. Aku tahu ada yang kamu simpan." Mendengar itu, bendungan air mataku jebol. Aku menangis di pelukannya. Tubuhku bergetar hebat. Dia selingkuh. Sin, aku punya buktinya. Struk hotel, anting perempuan di mobilnya, semuanya jelas. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak kuat, Sin. Sinta menepuk pundakku pelan, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Rani, kamu perempuan yang terlalu baik. Tapi jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan. Kamu punya harga diri. Jangan biarkan dia terus menyakiti kamu." Kata-kata itu menamparku. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suara lain selain dari hatiku sendiri. Suara yang menyuruhku bangun, bukan terus tenggelam dalam air mata. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan.
Di hadapanku, surat nikah kami terbuka. Lembarannya sudah menguning karena usia. Aku menatap nama kami berdua yang tercetak di sana. Dulu, kertas ini adalah janji suci. Tapi sekarang, kertas ini terasa seperti belenggu. Tanganku bergetar ketika meraih pena. Aku tidak menulis apapun malam itu. Hanya menggenggam pena sambil menatap kosong ke arah kertas kosong di depanku. Hatiku bergemuruh. Ada dorongan kuat untuk menuliskan keputusan terbesar dalam hidupku. Tapi aku masih ragu. Aku menyimpan semua itu, menutup lembaran kertas, lalu memasukkannya kembali ke dalam laci. Aku tahu waktunya akan tiba. Aku hanya perlu menunggu detik yang tepat. Sejak hari itu, aku benar-benar menjadi dua pribadi. Aku yang melayani Bima seperti biasa, dan aku yang diam-diam menyiapkan langkah perpisahan. Setiap kali Bima berangkat dengan alasan dinas, aku tidak lagi menangis. Aku hanya menatap punggungnya, lalu berkata dalam hati, "Pergilah, karena suatu hari nanti, kamu akan kehilangan segalanya." Luka itu kini kusimpan rapi. Tapi luka yang tersimpan bukan berarti hilang. Ia justru semakin tajam, semakin kuat. Dan aku tahu, pada akhirnya luka ini akan membawaku pada satu keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Hari itu hujan turun deras. Langit kelabu seperti ikut menanggung beban hatiku. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela yang basah oleh titik-titik air. Suara gemuruh petir membuat rumah semakin sunyi. Bima sudah 2 hari tidak pulang. Katanya ada perjalanan dinas ke Semarang. Aku tidak lagi percaya. Tapi aku juga tidak mau lagi berdebat. Di tengah kesunyian itu, pintu rumahku diketuk. Aku berjalan pelan, membukanya. Ternyata Sinta berdiri di depan dengan payung basah. Wajahnya penuh cemas. Aku nggak bisa tenang, Ran. Aku kepikiran kamu terus. Makanya aku datang. Aku tersenyum samar, berusaha menyembunyikan gelombang air mata yang sudah siap pecah. "Masuklah, Sin." Ia masuk, menaruh payungnya di pojok pintu, lalu menatapku dalam-dalam. "Kamu makin kurus, Ran. Lihat wajahmu. Ini bukan kamu yang dulu." Aku menunduk, menahan tangis. Aku mencoba kuat, "Sin." Tapi rasanya semakin hari semakin berat. Sinta menggenggam tanganku. Suaranya bergetar. "Ceritalah lagi sama aku. Jangan pendam sendiri." Aku menatapnya. Lalu dengan suara lirih aku mulai bercerita. Tentang struk hotel yang kutemukan, anting perempuan di mobil Bima, parfum asing di bajunya, dan bagaimana setiap kali aku mencoba bicara, jawabannya selalu dingin atau penuh amarah. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang kusembunyikan. Air mata jatuh satu persatu di pipiku. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah tidak tahu lagi siapa suamiku, Sin. Aku tidur di sampingnya, tapi rasanya dia jauh sekali. Jauh, seolah aku hanya bayangan yang tak berarti. Sinta menatapku lama, matanya juga basah. "Ran, kamu perempuan baik, tapi kebaikanmu jangan sampai membunuhmu sendiri. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak dihargai." Aku menghela napas panjang. Aku masih sayang, Sin. Aku masih berharap dia berubah. Tapi setiap kali aku melihat bukti-bukti itu, hatiku hancur lagi. Sinta mengangguk pelan. "Aku tahu kamu sayang. Tapi sayang itu nggak bisa hidup sendirian, Ran. Kalau hanya kamu yang berjuang, itu bukan lagi cinta, tapi penyiksaan." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Aku menatap Sinta, lalu berbisik. "Aku ingin pergi, Sin. Aku ingin melepaskan semua ini. Tapi aku takut. Aku takut menghadapi semuanya sendirian." Sinta menggenggam tanganku lebih erat. Suaranya tegas. "Kamu nggak sendiri. Aku ada di sini. Dan ingat, Allah selalu bersama orang yang dizalimi. Jangan takut, Ran. Kamu harus berdiri untuk dirimu sendiri." Aku terisak. Kata-kata itu seperti cahaya kecil dalam gelap yang panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang mendukungku,
Ada yang mendorongku untuk berani. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering berbicara dengan Sinta. Ia selalu menelponku setiap malam, memastikan aku tidak larut dalam kesedihan. Suaranya menjadi sandaran di tengah rumah yang semakin dingin. Suatu malam, aku bercerita padanya tentang rencana yang mulai muncul di pikiranku. Sin, aku kepikiran buat tulis surat. Surat perpisahan. Aku nggak sanggup ngomong langsung ke Bima. Aku tahu dia nggak akan mau mendengar. Tapi mungkin lewat surat, aku bisa menyampaikan semuanya. Sinta terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Kalau itu yang bisa membuatmu lega, lakukanlah. Tulis semua perasaanmu. Jangan ada yang kamu tahan. Biarkan dia tahu apa yang sudah dia hancurkan. Aku mengangguk, meski suaraku bergetar. Aku takut. Sin, takut setelah ini aku benar-benar sendirian. Sendiri lebih baik daripada terus hidup dalam luka. Ran, jawab Sinta tegas. Kadang kehilangan justru jalan untuk menemukan dirimu kembali. Malam itu, setelah telepon ditutup, aku duduk di meja kerja. Kertas kosong dan pena sudah ada di hadapanku. Tanganku gemetar saat mulai menulis. Kata demi kata keluar dari hatiku. Tentang betapa aku pernah mencintainya dengan sepenuh jiwa. Tentang betapa sakitnya dikhianati. Tentang betapa aku tidak lagi sanggup bertahan. Setiap kata yang kutulis, air mataku menetes membasahi kertas. Tapi anehnya, ada sedikit rasa lega di dalamnya. Seolah aku sedang membebaskan diriku dari penjara panjang. Surat itu belum selesai. Aku menutupnya malam itu, menyimpannya di laci. Tapi aku tahu, suatu saat nanti, surat itu akan sampai ke tangannya. Beberapa hari kemudian, Bima pulang setelah 3 hari pergi. Wajahnya tampak segar, berbeda dari biasanya. Ia bahkan bersenandung kecil sambil meletakkan tasnya. Aku memperhatikannya dari jauh. Hatiku kembali bergetar. Bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu kucintai kini membuatku merasa asing? Mas capek? Tanyaku pelan. Lumayan, jawabnya singkat. Lalu duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya lagi. Senyumnya muncul setiap kali layar ponsel itu berbunyi. Senyum yang sudah lama tidak kuterima. Aku menatapnya lama, lalu menunduk. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi aku cepat-cepat bangkit menuju dapur, berpura-pura sibuk. Aku tidak ingin ia melihat kelemahanku. Di kamar malam itu, aku berbaring membelakangi Bima. Ia sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil beberapa kali. Aku tahu, ia sedang bersama perempuan itu, meski hanya lewat layar. Aku menggenggam bantal erat-erat, berbisik dalam hati. Sabar, Ran. Waktumu akan tiba. Sinta benar. Aku tidak bisa selamanya begini. Surat itu akan menjadi jalanku keluar. Jalanku untuk kembali bernapas. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Dan aku tahu, saat itu sudah semakin dekat. Hari itu matahari bersinar terik. Tidak seperti biasanya. Aku bangun dengan hati yang gelisah sejak pagi. Suasana rumah tampak hening. Hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan. Bima sudah keluar lebih awal, meninggalkan sisa aroma parfum yang bukan miliknya. Aroma itu asing, menyengat, dan menusuk hatiku. Lagi-lagi, aku merasa sedang berbagi rumah dengan orang yang tak lagi ku kenal. Aku menatap meja kerja di sudut kamar. Di dalam laci, surat itu masih terlipat rapi. Kertas yang sudah menampung sebagian besar air mataku. Kertas yang menyimpan rahasia paling pahit dalam hidupku. Hanya membayangkan surat itu sampai di tangan Bima saja, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Hari-hari terakhir terasa semakin berat. Bima jarang sekali menyapaku. Jika bicara, suaranya singkat, datar, dan sering kali ketus. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa berubah secepat itu? Dulu ia begitu hangat, begitu perhatian. Bahkan sekadar menanyakan apakah aku sudah makan pun bisa membuatku tersenyum seharian. Kini, aku bahkan seperti udara di rumah ini. Ada atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh baginya. Sore itu, aku memberanikan diri untuk menelponnya. Kupikir,
Setidaknya sekali saja aku harus mencoba bicara dengan cara yang baik. Nada dering berulang kali terdengar sebelum akhirnya ia mengangkat. Halo. Suaranya berat. Jelas tidak senang diganggu. Mas, kamu lagi di mana? Tanyaku hati-hati. Ada urusan. Kenapa? Jawabnya cepat. Aku menelan ludah. Mencoba menahan gemetar di suaraku. Aku cuma kangen. Rumah sepi sekali tanpa kamu. Di ujung sana terdengar tawa kecil. Tawa yang membuatku merasa semakin ditertawakan. Aku sibuk. Rani, jangan lebay. Kalau sepi ya keluar. Main sama temanmu. Jangan nempel terus sama aku. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada bentakan apapun. Air mataku menetes sebelum aku sempat menutup telepon. Aku terdiam. Membiarkan nada sambungan terputus sendiri. Setelah itu, aku duduk mematung di kursi ruang makan. Hatiku bergolak. Mungkin inilah waktunya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Semua luka ini semakin menganga. Dan aku tahu jika aku bertahan lebih lama, aku akan kehilangan diriku sendiri. Malamnya, aku menelpon Sinta. Suaraku bergetar saat berkata, "Sin, aku rasa waktunya sudah datang." Sinta terdiam sejenak. Maksudmu, surat itu? Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihat. Ya, aku tidak sanggup lagi. Aku akan kirimkan surat itu. Lewat pos. Suara Sinta terdengar tegas. Kalau itu keputusanmu, aku mendukungmu. Tapi ingat, Ran, setelah ini hidupmu akan berubah. Kamu harus siap. Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Aku lebih siap menghadapi perubahan daripada terus disiksa seperti ini. Keesokan harinya, aku menyalin surat itu ke dalam kertas baru. Kutulis dengan rapi. Kutambahkan beberapa kalimat terakhir yang selama ini kutahan. Kalimat perpisahan. Kalimat yang mungkin akan mengakhiri segalanya. Tanganku bergetar saat melipatnya. Memasukkannya ke dalam amplop putih. Lalu menuliskan nama dan alamat Bima. Aku menatap tulisan tanganku sendiri. Air mata kembali jatuh. Rasanya seperti sedang menuliskan nisan untuk pernikahanku sendiri. Aku berjalan ke kantor pos siang itu. Matahari terasa terik sekali. Seakan seluruh dunia tahu betapa panasnya dadaku. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku terus berjalan. Sesampainya di loket, aku menyerahkan amplop itu. Petugas menatap sekilas lalu menimbangnya. Mau kilat khusus, Bu? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Suaraku tercekat. Ya, kirim secepatnya. Saat tanda terima berada di tanganku, aku terdiam. Amplop itu sudah tidak lagi bersamaku. Ia sudah lepas. Akan menuju ke tangan Bima. Jantungku berdebar tak karuan. Antara lega, takut, dan hancur bercampur jadi satu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tubuhku gemetar memikirkan reaksi Bima saat menerima surat itu. Apa ia akan marah besar? Apa ia akan menghubungiku? Atau justru diam saja? Seolah aku bukan siapa-siapa lagi? Jam dinding berdetak keras. Setiap detiknya seperti mengiris telingaku. Aku berbaring membelakangi ponselku yang terus tergeletak di meja. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Hanya sunyi. Keesokan harinya, aku bangun dengan wajah sembab. Aku menatap ponselku. Tetap tidak ada kabar. Perutku terasa mual. Pikiranku kacau. Aku tahu, mungkin surat itu baru akan sampai sore nanti atau esok pagi. Tapi menunggu adalah penyiksaan tersendiri. Hari itu terasa panjang sekali. Aku mencoba memasak, tapi tidak ada selera untuk makan. Aku mencoba membersihkan rumah, tapi pikiranku tetap kacau. Setiap suara motor yang lewat di depan rumah membuatku melompat, berharap Bima tiba-tiba pulang. Sore menjelang malam, aku menerima pesan dari Sinta. "Kamu gimana, Ran?" Aku hanya menjawab singkat, "Belum ada kabar." Sinta membalas cepat, "Kuatkan hati. Apapun yang terjadi nanti, kamu nggak sendirian." Pesan itu membuat air mataku mengalir lagi. Aku merasa sedikit lebih tenang, meski bayangan reaksi Bima terus menghantui.
Malamnya, sekitar pukul 9, ponselku berdering. Nama Bima muncul di layar. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku gemetar saat mengangkat. "Rani." Suaranya keras, marah. "Apa maksudmu mengirim surat ini lewat pos? Kamu pikir ini lucu? Kamu main-main dengan aku." Tanganku bergetar, tapi aku mencoba bicara pelan. "Aku nggak main-main, Mas. Semua yang kutulis itu perasaanku yang sebenarnya." "Apa kamu sudah gila?" bentaknya lagi. "Kamu berani-beraninya mempermalukan aku seperti ini. Surat cerai lewat pos? Apa kata orang kalau tahu?" Air mataku jatuh, tapi aku mencoba tegar. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin melepaskan diriku dari semua luka ini. Hening sejenak. Napasnya terdengar berat di ujung sana. Lalu suaranya menurun. Dingin. Menusuk. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku, Ran? Kamu pikir kamu bisa bertahan sendirian? Kita lihat saja nanti." Telepon itu ditutup begitu saja. Aku terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Kata-katanya terasa seperti ancaman. Aku tahu, badai baru saja dimulai. Malam itu aku duduk di lantai kamar, menangis tanpa suara. Aku sadar, dengan satu surat, aku telah membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada sedikit rasa lega. Setidaknya aku sudah melangkah. Setidaknya aku sudah memilih. Aku menatap jendela yang gelap, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Apapun yang akan terjadi, jangan biarkan aku kembali goyah." Dan sejak malam itu, hidupku berubah untuk selamanya. Suara ancaman Bima di telepon masih terus bergema di telingaku. Kata-katanya bukan hanya menyakitkan, tapi juga menakutkan. "Kita lihat saja nanti." Kalimat itu seolah menyimpan amarah yang siap meledak kapan saja. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan wajah Bima yang merah karena marah, tangannya yang biasa mengepal setiap kali emosi, dan tatapannya yang dingin membuat tubuhku menggigil. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Lingkaran hitam di bawah mataku jelas terlihat. Aku menatap bayanganku di cermin kamar mandi. Wanita yang berdiri di sana tampak asing. Matanya kosong, seolah hidup tanpa cahaya. "Apa ini aku?" bisikku lirih. Belum sempat aku membasuh wajah, ponselku berdering. Nomor Bima. Jantungku berdetak kencang. Tanganku hampir menjatuhkan ponsel. Dengan ragu aku mengangkat. "Rani." Suaranya dingin. "Tak ada salam. Besok aku pulang. Kita harus bicara." Aku tercekat. Tidak mampu menjawab. "Dengar baik-baik. Aku tidak mau ada drama. Kamu tunggu aku di rumah. Kalau kamu berani kabur, aku akan cari sampai dapat. Paham?" "Mas." Suaraku bergetar. Tapi belum sempat aku melanjutkan, telepon sudah ditutup. Aku berdiri mematung. Ponsel masih di genggaman. Tubuhku gemetar. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena marah. Kenapa selalu aku yang harus tunduk? Kenapa selalu aku yang dianggap lemah? Hari itu aku menghubungi Sinta. Dengan suara terbata aku menceritakan telepon pagi tadi. Sinta menarik napas panjang di ujung sana. "Ran, kamu harus siap mental. Kalau dia pulang dengan marah, jangan hadapi sendirian. Aku bisa datang menemanimu." Aku menggeleng meski ia tak bisa melihat. "Aku tidak mau kamu terlibat, Sin. Aku harus menghadapinya sendiri. Ini rumah tanggaku. Ini pertempuranku." "Ran." Suara Sinta lirih, penuh kekhawatiran. "Aku takut dia melukaimu." Aku menelan ludah. Ketakutan itu juga ada di hatiku. Tapi aku mencoba tegar. Aku sudah terlalu lama terluka, Sin. Jika aku tidak berdiri sekarang, kapan lagi? Hari berjalan lambat sekali. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur siang. Setiap suara di luar rumah membuatku terlonjak. Seolah Bima sudah tiba lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Tapi tetap saja hatiku berdegup kencang. Malam menjelang. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu.
Rumah terasa sunyi sekali, hanya suara detak jam yang terdengar. Aku membayangkan esok pintu itu akan terbuka, dan Bima berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Aku berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku." Keesokan paginya, sejak matahari naik, aku sudah merasa gelisah. Setiap detik terasa seperti menunggu ledakan. Aku berulang kali mengecek pintu, jendela, bahkan kunci rumah. Aku ingin memastikan setidaknya aku punya sedikit kendali. Siang menjelang sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dari balik gorden, aku melihat Bima turun dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, matanya tajam. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku gemetar. Pintu rumah dibuka keras. "Rani!" Suaranya menggema di seluruh rumah. Aku berdiri di ruang tamu, mencoba tegak meski kakiku bergetar. "Mas!" Bima menutup pintu dengan bantingan keras, lalu berjalan mendekat. "Apa maksudmu mengirim surat cerai itu lewat pos? Hah? Kau ingin mempermalukan aku?" Aku menarik napas panjang. "Aku hanya ingin menyampaikan apa yang selama ini tidak bisa kudapatkan darimu. Aku ingin kau tahu bagaimana hancurnya aku." Bima menatapku tajam. Suaranya naik. "Kamu pikir aku peduli dengan dramamu? Kamu tahu betapa suratmu itu bisa menghancurkan reputasiku kalau sampai orang lain lihat? Kamu egois, Ran." Air mataku jatuh, tapi aku mencoba menguatkan suara. "Egois? Aku yang selama ini menutup mata atas perselingkuhanmu. Aku yang menelan semua sakit, berharap kamu berubah. Aku yang hidup sendirian di rumah ini meski statusku istri. Siapa yang egois sebenarnya, Mas?" Wajah Bima memerah. Tangannya mengepal. Aku mundur satu langkah, tapi ia semakin maju. "Jaga mulutmu, Rani." Aku menegakkan tubuh, meski hatiku ciut. Aku tidak akan diam lagi. Aku sudah terlalu lama diam. Kalau kau mau marah, marahlah. Tapi aku tidak akan menarik ucapanku. Aku ingin bercerai. Ruangan itu hening sesaat. Hanya terdengar napas Bima yang memburu. Ia menatapku dengan mata merah. Lalu tiba-tiba ia menendang meja kecil di samping sofa hingga terbalik. Suara kayu jatuh membuatku terlonjak. "Kamu pikir kamu bisa lepas dari aku begitu saja?" Suaranya menggema, penuh ancaman. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu tidak akan mampu, Ran. Aku yang menafkahimu. Aku yang memberimu rumah ini. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Air mataku mengalir deras, tapi aku menggeleng. Aku lebih baik jadi bukan siapa-siapa daripada terus jadi boneka yang kau injak-injak. Bima mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dariku. Aku bisa merasakan napasnya yang panas. Tangannya terangkat, seolah siap memukul. Aku menutup mata, bersiap menerima. Tapi tangannya berhenti di udara. Ia menurunkan pelan, lalu menoleh ke arah lain. "Kamu benar-benar nekat, Rani," katanya dengan suara rendah, nyaris berbisik, tapi penuh ancaman. "Kalau itu maumu, kita lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan." Ia melangkah pergi, membuka pintu dengan keras, lalu keluar. Suara bantingan pintu bergema, meninggalkan rumah dalam keheningan yang menusuk. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Tubuhku gemetar hebat. Tapi di balik ketakutan itu, ada secercah kekuatan baru. Aku sudah mengucapkan kata-kata yang selama ini kutahan. Aku sudah berdiri, meski dengan tubuh bergetar. Namun aku tahu, badai ini belum berakhir. Ini baru awalnya. Dan badai amarah Bima pasti akan kembali, lebih besar, lebih mengerikan. Aku terduduk lama di lantai. Tubuhku masih bergetar hebat. Air mataku mengalir deras, membasahi lantai dingin. Malam itu aku tidak sanggup berdiri. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, tapi mataku tidak terpejam sedikit pun. Aku tahu Bima tidak main-main dengan kata-katanya. Ia pergi dengan amarah yang belum padam. Dan ketika seorang pria seperti Bima menyimpan amarah, itu bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Keesokan paginya,
Aku terbangun dengan mata bengkak. Suara burung di luar jendela terdengar kontras dengan suasana hatiku yang kelam. Aku memandang kamar yang berantakan akibat amukan semalam. Meja kecil masih tergeletak miring di lantai. Beberapa hiasan pecah berserakan. Itu semua menjadi saksi bisu bagaimana rumah ini berubah menjadi ladang perang. Aku berjalan pelan ke dapur, mencoba membuat teh panas untuk menenangkan diri. Tapi tanganku gemetar saat memegang cangkir. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa langkah Bima berikutnya? Apa ia akan mengajakku bicara lagi? Atau justru membuat rencana untuk melawanku di pengadilan? Tak lama kemudian, ponselku berdering. Jantungku berdegup keras melihat nama di layar. Sinta. Aku cepat-cepat mengangkat. Ran. Aku nggak tenang semalaman. Kamu gimana? Bima pulang? Suara Sinta terdengar cemas. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan isak. Dia pulang. Sin. Marah besar. Dia banting meja. Hampir saja dia memukulku. Ya Allah, Ran. Suara Sinta meninggi. Kenapa kamu nggak kabarin aku? Aku kan bilang mau temenin kamu. Aku terdiam, lalu berkata lirih. Aku harus hadapi sendiri, Sin. Tapi aku takut. Dia bilang ini belum selesai. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu. Di ujung sana, Sinta menghela napas panjang. Ran, kamu nggak bisa terus begini. Kalau perlu, kamu harus minta perlindungan. Kamu nggak tahu apa yang dia bisa lakukan kalau marahnya meledak lagi. Aku menutup mata. Air mata jatuh. Aku hanya ingin hidup tenang. Sin, kenapa itu terasa mustahil? Hari itu terasa berjalan sangat lambat. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi rasa takut selalu datang menghantui. Setiap suara kendaraan di depan rumah membuatku waspada. Setiap ketukan kecil membuat jantungku melompat. Sore menjelang, tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan. Aku menyingkap gorden, dan benar, itu Bima. Ia turun dengan wajah dingin, menenteng sebuah map hitam di tangannya. Aku buru-buru mundur. Tubuhku menegang. Pintu rumah dibuka. Kali ini ia tidak membanting, tapi langkahnya tegas. Matanya tajam menusuk. Duduk. Suaranya berat, memerintah. Aku menelan ludah, lalu duduk di sofa. Tanganku gemetar di pangkuan. Bima meletakkan map di meja. Ia menatapku tajam, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin bercerai, aku akan turuti. Tapi jangan pernah pikir ini akan mudah buatmu." Aku tercekat. Ucapannya seperti pisau yang menusuk jantung. "Apa maksudmu?" tanyaku lirih. Bima membuka map, menunjukkan beberapa berkas. "Aku sudah bicara dengan pengacara. Kalau kamu ingin cerai, kita akan ke pengadilan. Dan aku pastikan kamu gak akan dapat apa-apa. Rumah ini atas nama aku. Mobil juga. Tabungan aku yang pegang. Kamu mau apa setelah itu? Hah? Mau jadi apa?" Air mataku menetes. Aku tahu selama ini semua aset memang atas nama Bima. Aku terlalu percaya, terlalu menyerahkan segalanya padanya. Dan kini, kepercayaanku dijadikan senjata untuk menghancurkanku. "Aku nggak peduli harta, Mas," jawabku lirih. "Aku hanya ingin bebas." Bima tertawa sinis. "Bebas? Kamu pikir bebas itu murah? Kamu pikir kamu bisa hidup hanya dengan kata-kata bebas?" Ia mencondongkan tubuh. Suaranya rendah namun menusuk. "Aku akan pastikan kamu menyesal, Ran. Kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya." Aku menunduk. Air mataku jatuh deras. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang mulai bangkit. Meski kata-katanya menyakitkan, ada kekuatan yang mendorongku untuk tetap tegak. "Aku sudah kehilangan segalanya sejak kau memilih orang lain, Mas," ucapku pelan, tapi tegas. "Sekarang aku hanya ingin menemukan diriku kembali." Bima terdiam sesaat, lalu menutup map dengan keras. "Baik, kalau itu maumu, kita lihat saja siapa yang akan kalah." Ia bangkit, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Aku terduduk lemas,
Tapi di balik ketakutan, ada cahaya kecil. Kata-kata itu akhirnya terucap. Aku tidak lagi hanya menjadi korban. Aku sudah mulai melawan. Malam itu aku menelpon Sinta lagi, menceritakan semuanya. Suaraku bergetar, tapi lebih tegas daripada sebelumnya. Sin, dia mau ajak aku ke pengadilan. Dia bilang aku nggak akan dapat apa-apa. Sinta terdiam sesaat, lalu suaranya mantap. Kalau itu yang dia mau, kita hadapi. Aku akan carikan pengacara untukmu. Kamu nggak boleh sendirian. Hatiku terasa hangat mendengar dukungan itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk bercerita pada keluargaku. Awalnya aku takut mengecewakan mereka, tapi aku sadar aku butuh dukungan lebih banyak. Aku pergi ke rumah orang tuaku di kampung. Saat melihat wajah ibu, tangisku langsung pecah. Aku ceritakan semua yang terjadi, dari awal hingga surat cerai itu terkirim. Ibu menangis memelukku, sementara ayah hanya terdiam lama, wajahnya menegang. Ran, suara ayah akhirnya terdengar berat. Kamu sudah bertahan terlalu lama. Kalau ini jalanmu, ayah dan ibu akan mendukung. Aku terisak, pelukan ibu semakin erat. Aku merasa sedikit lebih kuat. Kepulangan dari rumah orang tua memberi semangat baru. Aku mulai menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan Sinta. Kami bertemu diam-diam, membicarakan langkah-langkah yang bisa diambil. Pengacara itu berkata dengan tegas, "Kamu tidak sepenuhnya tanpa hak, Bu Rani. Ada hukum yang melindungi. Kalau suami Anda berselingkuh, itu bisa jadi bukti kuat. Jangan takut." Aku menatapnya dengan mata berair. Tapi semua aset atas nama dia. Tidak masalah, jawabnya. Masih ada hak Gonogini. Kita akan perjuangkan. Yang penting, kamu jangan mundur. Aku mengangguk. Hatiku sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya senjata untuk melawan. Namun badai belum selesai. Beberapa hari kemudian, Bima kembali ke rumah. Wajahnya tampak lebih dingin dari sebelumnya. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian. "Kamu benar-benar nekat, Ran," katanya dengan suara rendah. "Kamu bahkan sudah siapkan pengacara. Bagus, tapi ingat, semakin jauh kamu melangkah, semakin hancur hidupmu nanti." Aku menatapnya dengan mata berair. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku tidak takut lagi, Mas. Kalau hidupku harus hancur, biarlah. Asal aku tidak lagi hidup dalam penjara ini. Bima terdiam. Matanya tajam, tapi ada kilatan lain di sana. Mungkin kaget, mungkin marah karena aku berani melawan. Ia akhirnya berbalik, melangkah keluar tanpa kata lagi. Aku berdiri di ruang tamu, tubuhku bergetar, tapi hatiku mantap. Inilah titik balikku. Aku sudah memilih jalan ini. Dan aku tidak akan mundur lagi. Kalimat itu terus bergaung di kepalaku. Seperti mantra yang berusaha aku yakini meski ketakutan masih mencengkeram. Aku tahu Bima tidak akan tinggal diam. Aku tahu langkah-langkahku sudah membuatnya merasa terpojok. Dan pria seperti Bima, ketika merasa tersudut, bisa berubah menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram. Suasana rumah sepi. Aku bisa merasakan hawa tegang di udara. Seolah-olah dinding rumah ini ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku menatap berkas-berkas yang diberikan pengacara. Surat gugatan cerai, bukti foto-foto perselingkuhan Bima yang diam-diam kukumpulkan, serta catatan kronologis semua pertengkaran kami. Semua itu ada di depanku. Semua itu adalah senjata yang aku punya. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang menusuk-nusuk. Bagaimanapun, Bima adalah suamiku, pria yang pernah aku cintai, pria yang pernah aku doakan setiap malam. Rasa sakit itu semakin terasa ketika aku membayangkan wajah anak-anak kami, yang entah bagaimana harus menghadapi kenyataan pahit ini. Tangisku pecah. Aku memeluk berkas-berkas itu seperti memeluk nasibku sendiri. Keesokan paginya, telepon dari pengacara membuatku sedikit lega. "Bu Rani,
Saya sudah mendaftarkan gugatan. Sidang pertama akan dijadwalkan 2 minggu lagi. Persiapkan diri Anda. Jangan takut. Kita punya bukti kuat. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihatku. Terima kasih, Pak. Saya akan siap. Tapi ternyata ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Sore harinya, Bima kembali. Kali ini ia tidak datang sendiri. Ada seorang pria berjas hitam bersamanya. Aku bisa menebak, pengacaranya. Aku berdiri di ruang tamu. Jantungku berdetak kencang. Bima tersenyum sinis. Jadi benar, ya, kamu berani gugat aku. Aku menelan ludah. Aku hanya ingin keluar dari semua ini, Mas. Pengacara Bima maju selangkah, menaruh sebuah amplop coklat di meja. Ini jawaban resmi dari pihak kami. Suami Anda menolak gugatan cerai dengan alasan tidak sah. Justru, beliau akan melaporkan Anda dengan tuduhan meninggalkan kewajiban sebagai istri. Aku tertegun. Apa? Bima menyeringai. Kamu kira aku akan diam saja? Kamu kira gampang menjatuhkan aku? Air mataku mulai menggenang. Aku punya bukti perselingkuhanmu, Mas. Bima mencondongkan tubuh. Wajahnya semakin dekat. Kamu pikir bukti itu cukup? Aku bisa balikan semuanya. Aku bisa bilang kamu yang selingkuh. Aku punya orang-orang yang siap bersaksi. Dunia akan percaya padaku, bukan padamu. Aku terdiam. Rasanya tubuhku gemetar hebat. Bima bukan hanya licik, tapi juga tega memutarbalikkan kenyataan. Setelah itu ia pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan aku dalam kebisuan yang mencekam. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Telepon dari nomor tak dikenal terus berdatangan, berisi ancaman dan hinaan. Entah dari siapa, tapi aku yakin itu ulah orang-orang suruhan Bima. Di media sosial, akun-akun palsu mulai menyebarkan gosip buruk tentangku. Aku dituduh berselingkuh, dituduh istri durhaka. Aku hampir runtuh. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat kata-kata ibu. Kalau ini jalanmu, ayah dan ibu akan mendukung. Dan aku teringat dukungan Sinta, yang selalu menenangkanku di setiap malam penuh tangis. Aku tidak boleh kalah. Sidang pertama pun tiba. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan tangan gemetar. Sinta menggenggam tanganku erat. Kamu bisa, Ran. Ingat, kamu nggak sendiri. Aku mengangguk, menahan air mata. Di ruang sidang, aku melihat Bima duduk dengan wajah tenang, penuh percaya diri. Di sampingnya, pengacaranya sibuk dengan berkas-berkas. Tatapannya sesekali mengarah kepadaku, tajam, penuh kebencian. Sidang berjalan tegang. Pengacaraku memaparkan bukti-bukti, mulai dari foto-foto, pesan-pesan di ponsel, hingga saksi dari tetangga yang pernah melihat Bima bersama wanita itu. Aku merasa sedikit lega. Tapi kemudian giliran pengacara Bima bicara. Ia dengan lancar memutarbalikkan cerita, menuduhku bersikap dingin sebagai istri, menuduhku lebih sering tinggal di rumah orang tua daripada bersama suami. Bahkan ia menyelipkan tuduhan aku punya hubungan khusus dengan seorang pria. Padahal itu fitnah keji. Aku terisak di kursi, hampir tidak kuat mendengar semua kebohongan itu. Tapi pengacara menepuk lenganku pelan. Tenang, Bu. Kita punya kesempatan membantah semua itu. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Setelah sidang selesai, aku berjalan keluar dengan langkah gontai. Bima mengejarku di halaman pengadilan. Ia berbisik di telingaku. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Kamu lihat, Ran? Semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu hancur. Aku bisa buat hidupmu jadi neraka. Aku menatapnya dengan mata berair, tapi kali ini aku berani berkata, kalau itu harga yang harus aku bayar untuk bebas darimu, aku siap. Bima terdiam sejenak. Wajahnya berubah murka. Ia mendorong bahuku dengan kasar sebelum pergi. Sinta memelukku erat. Ya Allah, Ran, kamu kuat banget. Aku bangga sama kamu. Aku terisak di pelukannya. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar kuat, tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah.
Hari-hari selanjutnya semakin berat. Tekanan dari pihak Bima makin menjadi-jadi. Beberapa kali aku melihat orang asing mengawasi rumahku dari jauh. Aku bahkan sempat hampir ditabrak motor ketika pulang dari pasar. Entah kebetulan atau tidak, tapi aku merasa itu bukan kecelakaan biasa. Aku mulai takut keluar rumah sendirian. Tapi di sisi lain, aku semakin yakin Bima sedang panik. Dan kepanikan itu membuatnya nekat melakukan apa saja. Sampai suatu malam, aku menerima telepon mengejutkan. "Bu Rani?" Suara di ujung sana terdengar tegang. Saya sopir pribadi Pak Bima. Saya sudah lama tahu semua kelakuannya. Dan saya tidak tahan lagi melihat ketidakadilan ini. Kalau Anda mau, saya bisa jadi saksi. Saya punya rekaman percakapannya dengan wanita itu. Aku terperangah. Astagfirullah. Benar? Iya, Bu. Tapi saya takut ketahuan. Kita harus hati-hati. Air mataku mengalir deras. Terima kasih banyak. Anda tidak tahu betapa ini berarti buat saya. Itu adalah cahaya harapan di tengah gelap yang menyesakkan. Sidang berikutnya menjadi lebih tegang. Kali ini, sopir Bima hadir sebagai saksi. Ia dengan berani menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia bahkan memutar rekaman suara Bima yang sedang bercakap mesra dengan selingkuhannya. Ruangan sidang gempar. Bima pucat. Matanya membelalak. Aku menatapnya dengan air mata. Bukan lagi karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, kebenaran mulai terungkap. Pengacara Bima berusaha menyangkal, tapi bukti terlalu kuat. Hakim mulai mencatat dengan serius. Wajahnya menunjukkan perubahan sikap. Di luar ruang sidang, Bima mendekatiku dengan wajah merah padam. "Kamu berani sekali mengkhianatiku, Ran." Aku menatapnya balik. Kali ini dengan keberanian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. "Bukan aku yang mengkhianati, Mas. Kamu. Dan sekarang semua orang sudah tahu siapa dirimu sebenarnya." Bima terdiam. Wajahnya penuh kebencian. Aku bisa melihat betapa ia tidak pernah menyangka aku bisa melawan sejauh ini. Hari itu aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih ada sidang-sidang berikutnya. Masih ada badai yang harus aku hadapi. Tapi aku sudah melewati titik terberat. Aku sudah berdiri. Aku sudah melawan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa melihat masa depan di ujung jalan. Masa depan yang mungkin penuh luka, tapi juga penuh harapan. Aku menatap langit malam dari jendela kamar. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. "Allah," bisikku lirih. "Berikan aku kekuatan sampai akhir. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup. Aku ingin bahagia, meski tanpa dia." Doa itu masih terngiang ketika pagi itu aku kembali melangkah ke gedung pengadilan. Hati berdegup kencang. Keringat dingin mengalir meski udara belum terlalu panas. Hari ini bukan sidang biasa. Hari ini adalah penentuan. Sinta menggenggam tanganku erat. Senyumnya memberi semangat. "Ran, ini saatnya. Apapun hasilnya, kamu sudah berjuang sejauh ini. Kamu sudah menang." Aku mengangguk. Meski kerongkongan terasa kering. Aku tahu di dalam sana, Bima sedang duduk dengan wajah percaya diri. Ia selalu yakin bisa menang, bisa memutarbalikkan keadaan. Tapi aku pun tidak lagi sama. Aku sudah berdiri di atas keberanian, bukan lagi ketakutan. Ruang sidang hening saat hakim memasuki ruangan. Semua berdiri, lalu duduk kembali. Jantungku serasa berhenti ketika hakim membuka map berisi berkas perkara. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, memeriksa saksi-saksi, serta menimbang bukti-bukti yang diajukan, suara hakim terdengar tegas, memenuhi ruangan. Aku menahan napas. Maka, dengan ini majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat, Ibu Rani, untuk bercerai dengan tergugat, Bapak Bima. Suara itu seketika menghantam dadaku. Air mataku pecah. Tubuhku gemetar. Dunia seperti berhenti sejenak. Hakim melanjutkan dengan suara tegas, hak asuh anak jatuh kepada ibu, dengan kewajiban nafkah dari ayah sesuai kemampuan.
Pengadilan juga menyatakan bukti perselingkuhan tergugat sah dan meyakinkan. Aku menutup wajah dengan tangan. Tangis tak bisa lagi kubendung. Sinta memelukku erat, berbisik, "Alhamdulillah, Ran, Allah jawab doamu." Di sisi lain, Bima terlihat pucat. Rahangnya mengeras. Matanya penuh api. Ia berdiri dengan kasar. Kursinya hampir terjungkal. "Kalian semua salah," teriaknya, menunjuk hakim. "Ini fitnah. Aku nggak akan tinggal diam." Pengacaranya berusaha menenangkannya, tapi ia mengibaskan tangan, lalu menatapku tajam. Tatapannya seperti pisau, menusuk sampai ke hati. Aku menatap balik, meski air mata masih mengalir. "Ini bukan salah siapa-siapa, Mas. Ini konsekuensi dari perbuatanmu." Bima terdiam sejenak, lalu melangkah pergi dengan wajah murka. Keluar dari ruang sidang, aku menarik napas panjang. Udara terasa lebih ringan, seolah seluruh beban yang menindih pundakku selama ini perlahan terangkat. Aku sadar, perjalananku masih panjang. Aku akan menghadapi kehidupan baru sebagai ibu tunggal, menghadapi omongan orang, menghadapi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi hari ini, satu pintu besar telah tertutup, dan pintu lain terbuka untukku. Aku menggenggam tangan Sinta, tersenyum di sela tangis. "Aku bebas, Sin. Akhirnya aku bebas." Langkahku mungkin masih gemetar, tapi kali ini aku melangkah dengan hati yang lebih yakin.